Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairil anam Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, saya pribadi mengajak diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang selalu mengalir dalam proses kehidupan kita. Dengan nikmat dan karunia-Nya itulah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, serta kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya menerima semua amal baik kita. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh tauladan yang baik, memberikan contoh tauladan yang terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh pola perilaku beliau selama hidup kita di dunia ini. Kita tahu Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai salah satu bulan yang penuh berkah, barakah dari semua sisi kebaikan. Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil keberkahan Ramadan ini dari semua aktivitas positif dan dapat memajukan Islam dan umat Islam, termasuk dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi budaya dan pemberdayaan umat, dan yang paling penting adalah dari sisi pembinaan diri kita pribadi, pembinaan keluarga kita, dan juga pembinaan masyarakat pada sisi keimanan. Sebagaimana tujuan utama ibadah puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang mari kita sama-sama merenungkan, kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa kalikah
kita menjalani puasa Ramadan ini. Kalau umur kita sekarang 50 tahun dan mulai terkena kewajiban puasa itu baligh, atau bisa dikatakan pada umur 15 tahun, itu artinya kita sudah 35 kali menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Lalu muncul banyak pertanyaan, sudahkah predikat takwa itu dapat kita raih? Adakah kita sudah menggambarkan pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, sudahkah ia terjaga dari menyakiti istri, menyakiti anak-anak orang lain, terhindar dari memegang dan mengambil hak-hak orang lain? Lisan kita, sudahkah terpelihara dari perkataan-perkataan dusta, adu domba, caci maki, fitnah, terhindar dari niatan yang haram? Juga telinga kita, mata kita, kaki, bahkan akal dan pikiran kita. Kini bulan mulia itu telah datang lagi. Sudahkah kita menyiapkan diri untuk menyambut tamu agung ini, sehingga tidak akan terlewat dengan sia-sia seperti waktu tahun-tahun yang lewat? Alangkah ruginya orang yang hari ini keadaannya masih sama dengan hari kemarin, dan alangkah celakanya kalau kita sampai lebih jelek dari sebelumnya. Kalau kita tidak mau merugi dan celaka, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan kali ini. Pertama, yaitu persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah untuk puasa dan ibadah terkait lainnya sangatlah penting. Sudah semestinya setiap muslim menyiapkan hati atau mental menyambut tamu yang agung ini. Banyak kegagalan aktivitas seseorang karena belum siapnya mental menjalani pekerjaan tersebut. Jangan-jangan kegagalan ibadah Ramadan tahun-tahun yang lalu karena hati kita belum siap menerimanya. Bukannya gembira kedatangan bulan yang penuh barokah ini, akan tetapi yang muncul justru keluh kesah dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan dalam penataan hati ini dalam sebuah doanya yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan pada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Persiapan harta perlu dilakukan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa ibadah pada bulan ini akan dilipatkan pahalanya. Sedangkan ibadah sunnah diperhitungkan atau diberi pahala sebagai ibadah wajib. Inilah bulan pesta mega bonus. Karena itu kita memerlukan harta yang banyak kalau ingin meraup bekal akhirat yang berlimpah. Seorang muslim perlu menjadikan 11 bulan sebelumnya sebagai bulan persiapan dengan cara menabung untuk bekal ibadah Ramadan. Sehingga ketika datangnya bulan Ramadan, dia dapat beribadah secara khusyuk dan tidak berlebihan atau ngoyo, yang dalam istilah Jawanya diistilahkan sebagai nyungsang jempalik. Kaki buat kepala,
dan kepala buat kaki dalam mencari harta atau kegiatan lain yang mengganggu kekhusyuan ibadah Ramadannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain persiapan-persiapan tersebut, kita juga menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana perubahan jiwa, taghyirul qalbi, perubahan pribadi, perubahan keluarga, serta perubahan masyarakat dan perubahan sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa perubahan kaum, perubahan masyarakat ataupun perubahan bangsa dimulai dari perubahan apa-apa yang ada pada individu-individu yang ada dalam kaum tersebut, yaitu potensi-potensi atau sumber daya manusia yang ada pada kaum tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan Ramadan lewat begitu saja tanpa memberikan perubahan pada diri kita, tanpa memberikan perubahan pada keluarga kita, tanpa memberikan perubahan pada kaum muslimin umumnya. Bulan Ramadan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para dai dan orang-orang yang menghendaki adanya perbaikan masyarakat untuk menyebarkan syiar Islam dan meramaikan masjid dengan aktivitas ta'limnya, dengan aktivitas tadarus Al-Quran, aktivitas kajian kitab, serta diskusi, ceramah, dan sebagainya. Kemudian melakukan dakwah dan pembinaan atau tarbiyah secara insentif. Terus melakukan gerakan reformasi, harakatul islah, membuka pintu-pintu rahmat, barakah, dan maghfirah Allah dengan memperbanyak doa dan istighfar pada bulan Ramadan ini. Menanamkan sikap kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, menghidupkan ukhuwah dan menebar kasih sayang bagi sesama, meningkatkan kepekaan untuk menolak kezaliman dan kemaksiatan. Semua itu harus dilakukan sampai terwujudnya perubahan-perubahan yang esensial dan positif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat kita yang mayoritas adalah Muslim. Ramadan bukan bulan istirahat yang menyebabkan mesin-mesin kebaikan berhenti bekerja, tetapi momentum tahunan terbesar untuk segala jenis kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang dominan atas keburukan. Dan dominasi kebaikan bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga pada luar Ramadan. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Jamaah-jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih banyak hal yang harus kita ketahui dan kita agendakan dalam memakmurkan bulan yang mulia ini. Namun secara ringkas, agenda-agenda tersebut dapat kita sebutkan, yaitu yang pertama, merencanakan peningkatan prestasi ibadah, syahrul ibadah. Artinya ibadah Ramadan dari tahun ke tahun harus meningkat. Tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini, dan tahun ini
harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Ibadah Ramadan yang kita lakukan haruslah dapat merubah dan memberikan output yang positif, khususnya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan umumnya bagi masyarakat muslim yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubah, bulannya taubat. Ini kita maknai dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk kita bertaubat dan memulai hidup yang baru dengan langkah baru yang lebih islami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya sejenak kita merenungkan apa yang telah kita lakukan dalam sepekan ini. Apakah kita sudah menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pendusta agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'un yang tadi kita baca di awal khutbah kedua ini. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang selalu memberi karunia tak terbatas kepada makhluknya, dan yang selalu memaafkan orang-orang yang berdosa yang mau bertaubat. Semoga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini yang penuh berkah ini dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة